Selamat pagi menjelang siang jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita yang kedua. Mari saya mengundang kita semua untuk satukan hati dulu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh datang ke tempat ini bersama-sama, untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh menaikkan syukur kami, untuk kami boleh menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Bila Tuhan apa yang kami lakukan bersama pagi hari ini bersama-sama di hadapan-Mu, semuanya boleh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau hadir tengah-tengah umat-Mu Tuhan, dan bila kami memberikan segenap syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini kita mau menaikkan syukur kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Tanda sebagai betapa kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Katakan tiada taranya, tiada taranya, tiada bandingannya, Tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tergantikan. tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Mari umat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sama-sama kita mau katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Saya percaya kita semua di tempat ini, kita merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau terus menyatakan dan menyanyikan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir.
Yang merasakan kebaikan Tuhan, saya mau minta kita melambaikan tangan, amin. Haleluya. Sekalipun hari-hari yang kita lalui ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak masalah. Tapi kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, percayalah kemenangan pasti akan kita terima. Amin. Dan kemenangan itu bukan cuma di akhir, tapi kemenangan itu ketika kita hadapi masalah demi masalah dengan respon yang benar. Amin. Karena kita mau menjadi orang-orang yang terus melangkah bersama dengan Tuhan. Yang mau melangkah dengan Tuhan bersama-sama, kita sekali lagi lambaikan tangan. Mari katakan sebelah kanan kiri kita, ayo berjalan bersama dengan Dia. Ayo berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian ini bersama-sama. Siap menerima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Bersama-sama yuk belajar pujian ini. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku Mari katakan bangkitlah. bangkitlah dan perkatakan berkat Atas hidup. atas hidup yang diberikannya. Amin. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku Tuhan kita apa? hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya.
Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Panji kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Yang mau terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, percaya terima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, silahkan duduk, terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, sungguh kita bersyukur kalau kita punya Allah yang setia, yang selalu menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Mari kita mau siapkan hati kita, lebih lagi kita mau datang kepada Tuhan, kita mau terus menaikkan syukur kita di hadapannya. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berenang selalu. Dalam pagi hari ini, kita mau datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Apapun yang saat ini kita hadapi, segala masalah dan tantangan yang ada di dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak tahu kemana kita harus melangkah, ketika kita tidak melihat ada jalan keluar dari masalah kita, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada selalu bersama. Dia berjalan bersama kita. Bahkan dia terus memberikan kekuatan yang baru. Dan kita percaya bahwa setiap hari dia memberikan anugerahnya yang baru kepada kita. Pagi hari ini biarlah kita terus datang dan bersekutu kepada Tuhan lebih lagi. Kita mau mengarahkan mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita mau berpegang kepada apa yang Tuhan katakan. Kita mau berpegang kepada apa yang janji Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mengatakan bahwa kami punya Allah yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang akan menepati janji-janjimu di dalam kehidupan kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi karena Roh-Mu yang ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau segalanya bagiku. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Engkau gunung batu kami, Engkau benteng
semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama, katakan Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Inilah kami ya Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Oleh kasih anugerah-Mu Tuhan pilih kami Tuhan. Bukan kami yang pilih Engkau, tapi Engkau pilih kami. Karena Engkau punya rencana luar biasa dalam hidup setiap kami Tuhan. Engkau yang sudah merancang perkara-perkara luar biasa yang akan Engkau percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Itulah sebabnya biarlah kami memahami bahwa iring Engkau adalah bukan tentang kami, tapi tentang Engkau. Tentang Engkau yang punya rencana dahsyat buat kami Tuhan. Oleh sebab itu biarlah hati kami senantiasa berpaut dengan Engkau. Berjalan mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sehingga ketika apapun yang sedang kami hadapi, tantangan, rintangan, problema apapun Tuhan, kami gak menjadi takut. Karena kami gak jalan sendiri. Bapak terima kasih, pagi ini kami rindu dikuatkan oleh firman Tuhan. Apa yang jadi pesan Tuhan buat kami, Tuhan ajar kami, tegur kami, bukakan sesuatu buat kami, supaya kami paham. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jalannya pemberitaan ini, biar Roh Kudus bimbing kami. Dan semua berfokus hanya kepada Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara, siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wow, luar biasa ya. Marah suara saya yang hilang. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pesan Tuhannya adalah gini. Ketika jalan menjadi terjal dan mendaki. Wow. Rasanya baca judul pesannya aja udah sampai ya Bapak Ibu Saudara ya. Udah ngos-ngosan. Ya seperti yang udah kita sering dengar. Dan saya percaya kita semua juga paham tentang hal ini bahwa iring Tuhan itu jalan gak selalu rata. Iring Tuhan jalan bisa berkelok-kelok. Iring Tuhan jalan bisa menurun. Iring Tuhan jalan bisa berbatu-batu. Iring Tuhan jalan bisa terjal dan mendaki. Ya. Namun jangan kita menjadi pesimis Bapak Ibu Saudara ketika kita dengar pesan Tuhan ini. Jangan ada yang berpikir ini, kalau selama ini jalanku aja udah terjal dan mendaki, dapat pesan ini, bukankah akan menjadi semakin capek gitu ya. Nah tapi jangan kita jadi pesimis, ya kita nggak melaluinya sendiri, kita melaluinya bersama Tuhan, katakan amin. Ya Dia akan tolong kita, asal kita tangkap bahwa kita butuh Dia. Ya. Apabila kita ingat kisah Abraham, Abraham juga tokoh yang pernah dibawa Tuhan naik terjal, mendaki sesuatu yang nggak enak.
Suatu kali kan Tuhan suruh Abraham, Abraham bawalah anakmu yang satu-satunya itu. Dan persembahkan itu di atas gunung. Dan kemudian Tuhan suruh Abraham naik ke Gunung Moria. Wow, ini sebuah perjalanan yang gak enak buat Abraham, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu sekali bahwa dia harus naik ke puncak gunung itu untuk kemudian mempersembahkan anak satu-satunya yang dia lewat sebuah perjuangan. Dia akhirnya mendapatkan, lahirlah anak yang dinantikannya itu. Tapi kemudian Tuhan suruh dia mesti mengorbankannya, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bayangkan waktu Abraham naik ke atas gunung, perjalanan terjal dan mendaki. Tapi yang luar biasa, respon Abrahamnya itu loh. Nah ini yang kita perlu belajar. Nanti kita akan belajar dari tokoh Daud. Daud juga pernah dibawa Tuhan melewati jalan yang terjal dan mendaki. Yang dibutuhkan adalah gini, kita memiliki respon yang benar. Waktu kita berjalan, kita nggak sendiri. Kita berjalan bersama Tuhan. Kita libatkan Tuhan. Maka Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Meskipun jalan terjal dan mendaki. Bagaikan orang yang sedang menaiki sebuah mobil, truk, tentara besar, 4-wheel drive. Yang akan dengan mudah membawa sampai ke puncak gunung. Itu kalau diresponi dengan benar Bapak Ibu Saudara. Nah, oke Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita baca dulu 2 Samuel 15 ayat yang ke-30. Nah dari pembacaan ini, mari Bapak Ibu Saudara, kira-kira ini tahu nggak ini lagi peristiwa apa? Oke, saya mau ajak kita baca sama-sama di depan sana. Daud mendaki, 1, 2, 3. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Nah kira-kira ini lagi peristiwa apa nih Bapak Ibu Saudara? Ini mereka lagi hiking dengan sukacita. Ya, kita main bersama-sama di padang yang berumput hijau. Apakah ini yang sedang dilakukan Daud? Daud, enggak. Daud sedang mengalami satu problema besar. Dan dia dengan sangat terpaksa harus menyingkir dari Yerusalem. Dan dia mendaki Bukit Zaitun sambil nangis Bapak Ibu Saudara. Dan kepalanya berselubung. Bahkan gak sempat pakai kasut. Wah kita bisa bayangkan. Ini lagi gak enak suasananya Bapak Ibu Saudara. Inilah ada keadaan di mana Daud pada waktu itu bersama pengikut-pengikutnya berjalan naik ke gunung yang terjal dan mendaki itu. Nah, latar belakang daripada kisah ini adalah gini, peristiwa di mana pada waktu itu Daud udah jadi raja buat bangsa Israel. Waktu itu Daud udah jadi raja yang mapan buat bangsa Israel. Masa-masa sulit waktu dikejar-kejar Daud itu udah masa-masanya sudah berlalu. Dan Daud menyangka bahwa menikmati posisi sebagai raja bagi bangsa Israel. Tapi dia juga menyadari bahwa akibat perbuatan perzinahannya dengan Batsheba memang diampuni Tuhan. Tetapi di situ Tuhan katakan lewat Nabi Nathan, pedang gak akan menyingkir dari keturunanmu, dari keluargamu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, suatu hari ada anak Daud yang bernama siapa? Nah, Absalom. Ya, anak Daud yang bernama Absalom merasa sakit hati sama Daud ayahnya karena merasa selama itu telah diabaikan. Dan dia merasa entah apa yang menguasai dirinya sehingga dia sangat benci banget sama bapaknya. Ya. Maka kemudian dia merencanakan apa? Suatu kudeta untuk menggulingkan tahta ayahnya. Ya. Jadi Absalom dengan segala kelicikannya dia telah diam-diam mengambil hati bangsa Israel. Ya. Daripada Daud yang sesungguhnya raja yang sah yang diangkat oleh Tuhan. Nah setelah Absalom dia berpikir mendapat dukungan yang cukup dari rakyat. Kemudian dia mengangkat dirinya menjadi raja di Hebron. Ya jarak Hebron di Yerusalem mungkin gak terlalu jauh. Tapi di situ dia mengumpulkan rakyat. Dia membuat rakyat bersimpati kepadanya. Dan kemudian dia berencana untuk apa? Untuk mendatangi Yerusalem untuk menggulingkan tahta Daud ayahnya. Nah, dia merencanakan dengan cara-cara yang curang. Dia mengambil hati bangsa Israel. Jadi orang-orang yang mau datang sama raja, menghadap Raja Daud, dicegat sama dia di tengah jalan. Kenapa? Mau ada apa? Ada masalah apa? Kamu datang kepada Raja Daud, udah datang sama aku, kata Absalom. Dan kemudian biasalah orang yang ngambil hati kan biasa suka kasih ekstra pelayanan. Ekstra yang luar biasa. Sehingga banyak rakyat bersimpati sama Absalom. Dan ketika Absalom merasa bahwa
kekuatannya sudah cukup besar, maka pada hari H itu dia mulai datang menuju Yerusalem langsung untuk merebut tahta raja daripada ayahnya Raja Daud. Nah, Daud menyadari itu Bapak Ibu Saudara, bahwa wow, anaknya ini dia mendengar, ya ada laporan bahwa Absalom serius, dia sudah mendeklarasikan dirinya sebagai raja dan sedang mendatangi tahtanya ke Yerusalem. Dan Daud tahu ini Absalom nggak main-main, ya ini serius sekali. Ya, oleh sebab itu, apa yang dilakukan Daud? Daud bersama orang-orang setianya, dia memilih untuk ya udah kita menyingkir. Karena Daud mungkin berpikir bahwa dia nggak mau ada pertumpahan darah antara anaknya dengan para pengikut-pengikutnya, maka Daud menyingkir. Dan dia juga menyangka dia juga berpikir bahwa anaknya sangat serius dan anaknya rela untuk menumpahkan darah siapapun. Maka Daud berpikir untuk ya udah tinggalkan Yerusalem sesegera mungkin. Dan kemudian dia bersama pengikut-pengikut setianya, dia pergi meninggalkan Yerusalem. Dan inilah suasana di ayat 30 ini. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Ya, Daud menangis bukan karena kenapa hidupku jadi susah begini, enggak. Dia sedih karena ini apa? Bukan orang lain, ini anaknya. Anaknya yang menggulingkan dirinya. Ya. Kepalanya berselubung, berjalan dengan kaki tidak berkasut. Ya. Nah, ini mirip kisahnya dengan salah satu presiden di negeri kita kan. Ingat ya, di presiden yang keberapa pernah kan keluar dari istana, dijatuhkan dengan hanya memakai celana pendek dan sendal, Bapak Ibu Saudara. Wah, presiden yang mana nih gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Gak sempat pakai sepatu. Rakyat yang bersama-sama dengan dia berselubung kepalanya, tanda perkabungan, tanda duka. Dan mereka mendaki sambil menangis. Ya. Nah, melalui kisah ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar apa yang disebut dengan respon benar ketika menghadapi masalah. Bagaimana Daud bersikap menghadapi kawan dan lawan yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Jadi lewat peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, Daud melihat sekali bagaimana respon-respon musuh-musuh lamanya terhadap dia pada waktu dia tersingkir dari kerajaannya. Bagaimana dengan pengikut-pengikut setianya. Bagaimana dengan pihak-pihak yang tiba-tiba memihak kepada Absalom. Dari situ Daud belajar bahwa wow, ternyata lewat peristiwa ini ada banyak orang, kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan. Dan ada kawan-kawan lama yang tetap setia dengan dia. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap kita tentunya pernah atau mungkin sedang menghadapi suatu problema, saya nggak tahu ya, masing-masing dari kita ya. Karena pada prinsipnya manusia nggak bisa menghindari dirinya dari segala problema. Tapi yang penting adalah bagaimana sikap hati kita waktu kita menghadapi problema itu. Disinilah respon kita sebagai orang percaya ini sangat dibutuhkan respon benarnya. Bukan kita berfokus kepada masalah yang besar itu, tapi bagaimana kita berfokus sama Tuhan kita yang besar, katakan amin. Ingat bahwa kita punya Tuhan yang besar. Sehingga seringkali gini, respon yang salah membuat masalah yang sebetulnya nggak terlalu besar, akhirnya menjadi besar. Gara-gara respon salah. Gara-gara punya anak kecil di sekolah, berantem sama temennya. Tiba-tiba orang tuanya berkata begini, panggil orang tua anak itu. Dan kemudian orang tua sama orang tua berantem sementara anaknya lagi main kembali. Akhirnya orang tua, dia bawa teman, yang satu bawa teman, akhirnya menjadi masalah besar. Ini pernah terjadi nggak? Banyak terjadi masalah-masalah ini. Saya pernah dengar di Jakarta ada ya teman sekolah berselisih gitu, Bapak Ibu Saudara. Cuman yang satu anak kuat Bapak Ibu Saudara. Sampai orang tuanya turun tangan. Dan orang tuanya memang benar orang kuat. Sampai keluarga ini diusir dari Indonesia. Mau jangan tanya siapa ya. Oke, lanjut. Ya, artinya gini, ketika masalah diresponi dengan salah, maka ini yang menjadi masalah yang sesungguhnya. Menjadi masalah yang besar. Ya. Oke, maka itu kita jangan salah berfokus ketika masalah datang mendatangi kehidupan kita. Oke, ini jadi pesan Tuhan. Ya. Ini menjadi pesan Tuhan. Lewat pesannya ini, Tuhan mau kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Ya, Daud kan saya udah ceritakan. Dia menghadapi masalah yang gak ringan ini. Ya. Ada sebuah perjalanan yang terjal dan mendaki yang kita harus tempuh. Wow, mungkin sesuatu yang gak enak. Namun akan menjadi berat apabila kita menggunakan kekuatan sendiri.
Kadang-kadang gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan masalah untuk kita hadapi adalah sebagai cara Tuhan untuk bilang begini, yuk kenapa kau enggak libatkan aku, kata Tuhan, kali ini. Kadang-kadang kalau dalam keadaan tenang, enak, aman, damai, rasanya orang enggak terlalu butuh-butuh amat sama Tuhan. Tapi seringkali Tuhan izinkan masalah untuk datang untuk apa? Untuk Tuhan mau memperkenalkan, inilah aku Tuhan yang dahsyat. Di sini Tuhan akan mendemonstrasikan, kalau kita berespon benar, Tuhan akan mendemonstrasikan caranya di dalam tolong kita. Yang ngerti katakan amin. Dan Tuhan sudah menyiapkan kendaraannya, ya tadi saya sudah singgung di awal. Tuhan sudah menyiapkan kendaraannya bagi kita yang mau mengikuti arahan Tuhan. Bagikan kendaraan apa? Bagikan kendaraan truk besar, seperti truk tentara, 4-wheel drive. Ya. Yang begitu mudah membawa kita naik ke depan. Ke tujuan Tuhan maksudnya, ke atas. Bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah naik kendaraan yang seperti itu sangat mudah Bapak Ibu Saudara. Jalan seterjal apapun, jalan sesulit apapun, ya kalau memang kita menggunakan kendaraan yang memang cocok untuk medan itu Bapak Ibu Saudara, begitu mudah naik. Mungkin licin, berpasir, berbatu, mungkin berkelok-kelok apapun kondisinya Bapak Ibu Saudara, menjadi sangat mudah. Dan Tuhan berkata, kalau engkau berespon benar, Tuhan akan bawa kita naik. Kenapa di sini dikatakan kita dibawa Tuhan ke jalan yang terjalan mendaki? Karena ada sesuatu yang luar biasa di atas sana, Bapak Ibu Saudara. Waktu Abraham dibawa sama Tuhan, naik untuk mendaki, mengorbankan anaknya. Sebetulnya gini, adalah satu cara Tuhan untuk memperkenalkan siapa dia sesungguhnya di hadapan Abraham. Artinya gini, pengenalan Abraham akan Tuhan, oke, dia mengenal Tuhan. Tetapi kan ada terus progresif, terus meningkat. Tuhan memperkenalkan dirinya lebih lagi. Sehingga akibatnya ketika selesai peristiwa, Abraham naik ke puncak gunung. Dan dia begitu mau mengorbankan anaknya Ishak, tiba-tiba malaikat menahan. Nggak usah dikorbankan. Tuhan tahu, Tuhan mau lihat hatimu. Lalu di situ disediakanlah sebuah domba sebagai pengganti daripada Ishak yang Tuhan katakan harus dikorbankan. Akhirnya dia mengorbankan domba kan. Makanya lewat peristiwa itu, Abraham menjadi semakin mengenal Tuhan dan dia berkata, dia menjuluki Tuhan dengan mengatakan di atas gunung apa? Tuhan menyediakan. Disitulah awal mula kata Jehovah Jireh. Kita yang gak ngalami peristiwa Abraham kan, kita sering mengatakan Allahku Jehovah Jireh. Tahu gak Abraham waktu bisa mengalami Jehovah Jireh? Di atas gunung Tuhan menyediakan lewat sebuah perjalanan yang terjal dan mendaki. Nah kalau hari ini kita diizinkan, ya, saya nggak tahu bentuknya apa. Perjalanan terjal dan mendaki, artinya apa? Ada sesuatu yang luar biasa di atas sana, katakan amin. Kalau diresponi dengan benar, maka kita akan melihat, wow Allahku dahsyat. Maka ada julukan-julukan lain yang mungkin kita bisa katakan kepada Tuhan kita bahwa, wow aku baru kenal lebih lagi Tuhan aku. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Makanya gini, pandang segala sesuatu jangan dari sisi kita, ya ada masalah lagi gitu ya. Bukan hal itu ya. Memang buat Daud hal ini problem perkara dikudeta sama anaknya ini bukan perkara ringan Bapak Ibu Saudara. Bayangkan musuh mana sih yang Daud nggak berani hadapi kan, bahkan Goliat segede itu aja dia hadapi. Tentara dari pihak musuh manapun dia hadapi. Tapi kenapa kali ini dia menyingkir? Karena ini anaknya. Daud nggak pernah takut. Ya. Dia nggak pernah takut dan nggak pernah kalah dalam setiap peperangan. Ya. Tapi kali ini adalah seorang anak yang dilahirkan dari rahim, bukan dari rahim Daud, dari rahim istrinya, salah satu istrinya. Kemudian dibesarkan, Bapak Ibu Saudara bayangkan. Ketika anaknya sendiri hendak dengan begitu serius, berani menumpahkan darah demi tahta ayahnya. Dan buat Daud ini bukan masalah biasa. Ya. Nah sebenarnya gini Bapak Ibu Saudara, ada beberapa alasan kenapa Daud nggak lawan aja. Artinya gini, Daud adalah seorang petempur sejati. Dia punya pasukan-pasukan, dia punya prajurit-prajurit yang terlatih. Buat Daud dan pasukannya, ya iyalah ngelawan Absalom dan tentaranya bukan masalah besar. Tapi ini masalah anaknya. Maka apa yang dilakukan oleh Daud, dia memilih untuk menyingkir. Ya. Nah lewat peristiwa Daud ini kita bisa melihat kesetiaan orang-orang yang mengikut Daud. Wow ini luar biasa. Ya. Orang-orang yang sama yang pernah mengikut Daud waktu dikejar-kejar Saul adalah orang-orang yang sama yang kali ini ada bersama-sama Daud pula pada waktu Daud dikudeta sama anaknya sendiri. Orang-orang yang selalu topang Daud. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar apa sih?
Nah, kita mau belajar beberapa sikap luar biasa yang Daud lakukan, membuat kemenangan kembali dia raih. Nah, tentunya kita mau belajar, ada minimal 2 hal ya kalau keburu. Yang pertama, masalah tidak membuat fokus kepada Tuhan menjadi teralihkan. Seringkali kan ketika masalah datang menghadang, fokusnya orang percaya banyak lebih tertuju pada masalahnya. Udah bukan Tuhanku yang dahsyat lagi, tetapi berkata bahwa masalahku dahsyat. Tuhan kalah dahsyat dengan masalahku. Ini kan yang membuat problema menjadi semakin besar. Kenapa? Fokus orangnya yang mengalami masalahnya lebih berfokus kepada besarnya masalah, bukan kepada besarnya Tuhan. 2 Samuel 15 ayat 25. Nah, 2 Samuel 15 ayat 25 ini saya bacakan ya. Lalu berkatalah raja, maksudnya Daud. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jadi pada waktu Daud meninggalkan kerajaannya, meninggalkan Yerusalem, imam pembawa tabut, ya Zadok adalah salah satu imam, dia membawa tabut untuk ikut pergi juga bersama Daud. Zadok adalah orang-orang setianya Daud. Dan Daud berkata, ngapain lu bawa tabut segala gitu. Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Ya. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Sehingga aku akan melihatnya lagi. Juga tempat kediamannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di kisah, di perjanjian lama khususnya, setiap raja-raja yang hendak berperang, ada satu benda yang selalu nggak ketinggalan untuk dibawa. Karena benda ini selalu akan memberikan kemenangan. Apa nama bendanya? Tabut Allah. Tabut Allah merupakan lambang kehadiran Allah di tengah umatnya. Sehingga raja-raja atau siapapun yang pergi berperang selalu membawa tabut itu. Karena tabut itu diartikan sebagai kehadiran Allah di tengah umatnya dan membela umatnya. Dan yang terjadi adalah gini, seringkali bangsa Israel menang. Kenapa? Karena ada tabut itu. Dan musuh-musuh juga sebaliknya akan menjadi takut. Karena ketika melihat bangsa Israel, wah matilah kita. Kenapa? Ada tabut Allah di pihak Israel. Jadi baik pihak Israel maupun pihak lawannya, mereka memahami bahwa kalau udah ada tabut Allah, maka Allah hadir. Allahnya Israel pasti hadir dan kita pasti kalah. Nah Bapak Ibu Saudara ada yang menarik. Justru di saat Daud lagi mau dikudeta sama anaknya. Ketika tabut Allah sudah digotong mengikutinya. Dia bilang, bawa kembali tabut Allah itu. Ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sudah menjadi kebiasaan bagi raja-raja di Israel untuk selalu membawa tabut. Ya. Di mana tabut Allah berada, mereka percaya di situ kemenangan terjadi. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada yang menarik di sini. Daud minta agar tabutnya dibawa kembali ke kota. Dan dia berkata, jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali sehingga aku akan melihatnya lagi juga tempat kediamannya. Nah, apa yang terjadi dengan Daud nih? Kenapa Daud menyuruh tabut Allah itu dikembalikan? Artinya gini, gak usah dibawa. Tetap taruh di Yerusalem, tetap taruh di tempat sebagaimana seharusnya. Biarkan aku pergi tanpa membawa tabut Allah. Artinya sudah putus asakah Daud? Apakah Daud dalam perkara yang dihadapi ini akhirnya nggak butuh Tuhan, nggak butuh kehadiran Tuhan, biarlah nekat-nekatlah. Apakah itu maksudnya? Enggak, ya. Jangan. Jadi gini, kemenangan itu jangan diartikan selalu terjadi di akhir. Seringkali kan orang mengartikan kemenangan kan selalu kemenangan aja di bagian akhir. Ya Pak, perlari aja menangnya kan di bagian akhir kan, setelah dia melewati garis finish. Kalau nggak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kan terjadi di akhir. Sehingga ini pula yang membuat banyak orang memahami bahwa kemenangan hanya terjadi di akhir. Kalau orang sakit, sembuh, nah kemenangan terjadi. Kesembuhan kapan terjadi? Di bagian akhir. Seringkali ini menjadi ada di mindset banyak orang, termasuk orang percaya bahwa yang namanya kemenangan nanti kalau pulih. Ketika
habis-habisan bangkrut di dalam usaha mungkin misalnya. Di dalam mindsetnya sudah tertanam bahwa yang namanya menang itu nanti. Kalau kembali pulih dan kembali ada uang dan kembali kaya. Itu baru menang. Ya. Seringkali orang mengartikan kemenangan itu hanya terjadi di bagian akhir. Misalnya dalam kisah Absalom, Daud. Kalau mindsetnya Daud adalah kemenangan itu di bagian akhir, maka nanti kalau diizinkan Tuhan, aku dapat tahtaku kembali, di situ aku menang. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kemenangan itu terjadi, dan enggak salah dengan itu ya. Kemenangan itu enggak cuma terjadi di sana. Justru kemenangan sudah harus terjadi pada waktu kita ada di tengah-tengah problema. Bingung ya, Bapak Ibu Saudara. Daud udah ngalami kemenangan di sini. Dengan berkata, kembalikan itu tabut ke Yerusalem. Bukannya Daud gak butuh kehadiran Tuhan. Tapi bagi Daud, Tuhan sudah hadir di dalam hidupnya. Katakan amin. Tuhan sudah bertata sebagai raja di atas segala raja dalam hidup Daud. Daud sudah mengalami kehadiran Tuhan jauh sebelum peristiwa ia menjadi raja. Pada waktu dia menjadi seorang penggembala kambing domba, dia sudah menjalin keintiman dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan tolong dia ketika dia mengembalakan kambing domba. Ada singa dan beruang menghadang atau menerkam salah satu dombanya, dan bagaimana Tuhan banyak ajar Daud. Makanya seolah-olah kan peristiwa Daud dombanya dimakan, dicaplok sama singa dan beruang. Seolah-olah kan kayak peristiwa super. Wah, ini kan hanya ada di film kartun. Bagaimana Daud mengejar singa yang mengambil dombanya, dia pegang janggutnya, dia keluarkan dari mulutnya. Kalau dia balik menyerang melawan aku menghajar dan aku membunuhnya. Ini bukan cerita science fiction, bukan cerita film kartun atau apapun namanya. Ini kejadian nyata. Daud adalah tetap seorang anak laki-laki biasa. Namun yang membuat beda, hubungannya dengan Tuhannya itu loh yang luar biasa. Sehingga dalam banyak hal dia mengizinkan Tuhan untuk mengajarkan banyak strategi dalam kehidupannya. Sehingga pada waktu peristiwa kelak suatu hari dia menjadi raja dan coba digulingkan oleh anaknya, Daud berkata, udah tabut Allah gak usah dibawa. Biarkan bangsa Israel tetap menikmati kehadiran Allah. Karena kan gak semua punya mindset yang sama. Biarlah bangsa Israel tetap mengalami kehadiran tabut Allah di Yerusalem. Karena bagiku, kata Daud, Allahku ada di hidupku, ada di hatiku. Meskipun gak selalu dalam bentuk tabut yang dibawa-bawa, tapi Allahnya Daud ada selalu bersama-sama dengan Daud, yang menuntun, yang mengajarkan banyak hal sama Daud. Nah, saya mau katakan bahwa inilah kemenangan Daud. Katakan amin. Jadi kemenangan bukan pada saat nanti, tapi kemenangan yang Daud alami bahwa Allah bertahta dalam hidupnya adalah langkah kemenangan awal untuk menuju kemenangan yang ada di ujung sana nanti. Tapi ketika orang percaya hanya mengandalkan Tuhan yang ada di gereja, betul Tuhan ada di gereja. Tapi di dalam pribadi gak ada jalinan hubungan dengan Tuhan. Tuhan hanya ada pada hamba-hamba Tuhan, tapi gimana dengan aku? Sehingga pada waktu menjalani sebuah problema, menghadapi sebuah problema, rasanya seperti Tuhan entah di mana. Nah sebetulnya inilah jika bakal kekalahan. Menghadapi dengan kekuatan sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun ya, makanya gini, bukan judul problemanya yang tadi mengerikan dengan terjal dan mendaki yang menjadi fokus kita. Tapi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa, yang gimana kita jalin keterhubungan kita dengan Dia, sehingga di dalam perjalanan kita melewati jalan yang terjal dan mendaki, ada Tuhan yang selalu tuntun kita. Nah seringkali menjadi masalah, gak sedikit orang percaya suka menggantikan Tuhan dengan pakai yang lain. Nah, Tuhan itu nggak bisa digantikan. Ketika masalah datang, Tuhan digantikan dengan, udah deh kali ini aku harus kasih persembahan lebih besar lagi. Biar Tuhan tolong aku. Seringkali kan ganti Tuhan dengan persembahan. Seringkali menggantikan Tuhan, hubungan digantikan dengan pelayanan. Nggak salah pelayanan. Tapi ingat peristiwa Marta Maria. Marta menganggap bahwa pelayanan
adalah sesuatu yang bisa menggantikan. Tetapi bagi Tuhan, hubungan itu yang dilihat Maria sedang duduk dekat kakinya, ini yang gak bisa digantikan. Bukannya melayani jadi salah, tetapi banyak orang menggantikan hubungan dengan Tuhan, diganti dengan aku akan melayani lebih giat supaya aku nanti menang di dalam problem yang aku hadapi. Bukan itu. Jadi ternyata gini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang menggantikan hubungan ya dengan banyak hal. Hubungan dengan Tuhan digantikan dengan lebih banyak bergaul dengan hamba-hamba Tuhan yang bisa bernubuat. Biar dapat nubuatan. Nggak bisa digantikan Bapak Ibu Saudara. Hubungan itu harus dijalin. Atau hubungan digantikan dengan Car Free Day. Saya bersyukur. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara hadir pada pagi hari ini ikut ibadah. Apapun tantangan, problema. Karena inilah hari kemenangan di mana kita merayakan bersama Tuhan. Tapi ada katanya orang di saat problema sedang datang. Dia menggantikan hubungan dengan Tuhan. Dengan naik sepeda di luar sana Bapak Ibu Saudara. Bukannya saya katakan naik sepeda salah. Tapi ada waktu kita bersekutu dan beribadah sama Tuhan. Jadi bukan soal tabutnya. Tapi hubungan dengan Tuhannya lah. Makanya pernah ingat gak peristiwa Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli. Benar-benar kan dia anak dursila, kan gak punya hubungan sama sekali dengan Tuhan. Pada waktu dia berperang melawan musuh. Mereka bilang, jangan lupa bawa tabut. Dan musuh kaget ketika melihat Hofni dan Pinehas pihak Israel membawa tabut. Dan musuh berkata, kalahlah kita. Tetapi kan ternyata kemenangan ada di pihak musuh. Karena apa? Tuhan gak bisa dipermainkan begitu aja. Hofni dan Finehas gak punya hubungan apa-apa sama Tuhan. Dan dia pikir dengan dia membawa tabut, Tuhan pasti kasih kemenangan. Enggak. Yang Tuhan rindukan adalah keterjalinan hubungan kita sama Tuhan. Yang paham katakan amin. Ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat juga kemenangan Daniel di Gua Singa. Kan ya saya nggak usah cerita panjang lebar lagi lah. Daniel akhirnya harus masuk ke Gua Singa gara-gara dia tidak dikatakan ada peraturan raja bahwa barang siapa di dalam serentang waktu sekian lama yang menyembah kepada sesuatu yang lain selain raja harus masuk ke Gua Singa. Dan ketika Daud kedapatan bahwa dia memang punya Allahnya sendiri kan. Daniel menyembah Allahnya. Maka pasal ini kena sama Daniel kan. Kalau zaman sekarang mungkin kena penistaan agama. Tetapi pada waktu itu Daniel kena pasal itu. Dan dia harus masuk ke Gua Singa. Dan ketika dia dijatuhkan hukuman, apa yang dia lakukan? Daniel 6 ayat 11 kalau nggak salah. Daniel 6 ayat 11. Demi dilihat. Coba kita buka ya. Di sini dikatakan begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Waktu Daniel masuk ke Gua Singa, singa aja gak doyan makan Daniel. Sehingga raja sangat terkagum-kagum sama Tuhannya Daniel. Ya luar biasa sekali Allahnya Daniel ini. Nah sekarang pertanyaannya, apa membuat singa gak makan Daniel? Apakah doa Daniel sore itu yang begitu dahsyat? Bukan semata-mata doa Daniel yang begitu dahsyat, tapi jalinan hubungan yang Daniel jalin. Bukan soal 3 kali sehari berlutut, tetapi ada sesuatu yang menarik. Berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Di dalam bahasa Inggrisnya, as was his custom since early days. Sesuatu yang sudah lama dijalaninya sejak dari waktu-waktu pengiringannya sama Tuhan. Wow. Artinya apa? Hubungan. Ya, inilah saat apapun keadaan kita. Inilah saat kita berjalan bersama Tuhan, kenali Tuhan. Apa yang Tuhan mau aku lakukan? Tuntun aku. Dan Tuhan akan bawa kita naik ke atas dan kita akan melihat, wow, Tuhanku dahsyat. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baru poin pertama ya. Poin pertama. Oke, yang kedua. Apa yang kedua nanti aja ya ibadah yang kedua ya. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah gini, masalah bukanlah sesuatu yang tanpa akhir.
Ya dong, ya masa masalah terus umur-umur. Masalah bukanlah sesuatu yang tanpa akhir. Tapi gini, panjang pendeknya seringkali ditentukan oleh diri orang percaya sendiri. Ya, kita nggak tahu ya berapa lama masalah akan selesai dan berakhir. Tapi panjang pendeknya seringkali kita ya ditentukan dari diri kita. Kita bisa bikin itu menjadi panjang. Tapi kita juga bisa bikin itu menjadi pendek tergantung respon kita. Oke, masih ayat yang sama, 2 Samuel 15 ayat 25. Bapak Ibu Saudara, tadi kan udah baca ya. Di bagian A-nya, lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah ini nih. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Sehingga aku akan melihatnya lagi. Juga tempat kediamannya. Nah kenapa sih? Alasan kedua, kenapa Daud memerintahkan Zadok untuk membawa tabut Allah kembali ke kota adalah bahwa gini. Dia percaya bahwa masalah yang akan yang dia alami nggak akan berlangsung lama. Daud punya keyakinan bahwa aku akan balik lagi kok situ. Aku akan kembali lagi ke istana. Aku akan duduk lagi. Nah kenapa Daud bisa punya keyakinan seperti itu Bapak Ibu Saudara? Artinya apa? Artinya Daud tahu bahwa ia akan memenangi problem yang ia hadapi. Dia akan memenangi masalah yang dihadapi. Ya. Apakah Daud menyepelekan masalah ini? Oh ini bukan masalah kecil buat Daud. Ini masalah besar buat Daud. Bukan Daud ngomong gitu, tenanglah anak kecil. Ini enggak, ini masalah serius. Dan dia tahu keseriusan Absalom. Absalom rela menumpahkan darah bagi siapa aja yang mencoba menghalanginya. Dan dia enggak segan-segan untuk bunuh bapaknya. Dan memang ini bukan masalah kecil buat Daud. Ya, anak ini gak main-main. Ya, bahkan kudeta akan menghasilkan pertumpahan darah bukan buat Daud aja. Tapi biasanya yang namanya kudeta, dia pemimpinnya dibabat, berikut seluruh anak-anak buahnya. Satu dinasti dihabisi. Itu yang namanya kudeta biasanya terjadi di masa-masa itu. Artinya Daud tahu ini anaknya gak main-main. Ya. Namun yang luar biasa, Daud yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepadanya. Ya. Meskipun Daud belum tahu nih cara Tuhan memberikan kemenangannya kan seperti apa bentuknya nanti. Ya. Tapi yang luar biasa, Daud tahu jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan maka ia mengizinkan aku kembali. Nah ini Bapak Ibu Saudara, perkataan ini pernah diucapkan oleh seseorang yang beda generasi sama Daud. Jauh sebelum masa-masa Daud. Ada seorang yang waktu dia menghadapi problema, dia berkata, tenang, aku akan balik lagi. Ayo, siapa? Abraham. Betul sekali. Padahal nggak ada yang jawab. Oke. Kejadian 20. Kejadian 22 ayat 5. Kejadian 22 ayat 5. Kita ingat kan waktu Abraham tadi kan disuruh bawa anaknya Ishak untuk dikorbankan di Gunung Moria. Dia kan datang ke lokasi sebelum dia mendaki bersama anaknya Ishak sambil membawa kayu untuk untuk dipakai sebagai korban bakaran. Dia kan bawa ada bujangnya yang naik keledai kan. Nah, waktu mereka tiba, apa kata Abraham? Kata Abraham kepada kedua bujangnya, oh ada dua bujangnya. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan naik ke sana. Kami akan sembahyang. Terus apa? Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Buat Abraham, disuruh mengorbankan anaknya, masalah besar. Tapi di satu sisi, dia tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa, akan ada kemenangan yang dia belum tahu bentuknya seperti apa. Maka dia bilang, tunggu, nanti kami. Bukan aku akan kembali, kalau aku akan kembali berarti anaknya kan mati di atas kan jadi korban. Dia bilang, kami akan balik lagi. Apa yang kita mau tangkap dari sini Bapak Ibu Saudara? Ternyata gini Bapak Ibu Saudara. Ini namanya bukan beriman liar. Ada seringkali kan suka ada orang percaya kan beriman liar. Nggak ada dasarnya. Udah pokoknya aku pasti menang lah gitu. Apa dasarnya? Tapi Abraham punya janji. Ada dasar pegangan. Makanya definisi dari iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Harus ada dasarnya. Apa dasar pijakan kita bisa beriman? Perkataan Tuhan, katakan perkataan Tuhan. Janji Tuhan, katakan janji Tuhan. Kenapa Abraham bisa berkata, nanti kami akan kembali lagi? Karena Abraham mengerti bahwa Tuhan kan bilang bahwa Abraham keturunannya akan sebanyak apa? Pasir di pantai dan bintang di langit. Akan begitu banyak sekali keturunannya, tapi itu dimulai waktu dia memiliki seorang keturunan terlebih dahulu. Artinya si Ishak anak kecil yang masih kecil ini, Abraham percaya. Meskipun bentuknya belum tahu, disuruh korbankan, ya udah dia mengambil langkah dulu, tetapi dia percaya. Anak ini gak akan mati begitu aja, tapi akan menghasilkan, ada janji keturunan yang seperti pasir di pantai, bintang di langit kan belum tergenapi. Dan Abraham percaya bahwa itu akan terjadi melalui keturunannya. Jadi ada dua kemungkinan. Abraham berkata kalau sampai Ishak mati pun, Tuhan berkuasa untuk membangkitkannya kembali. Atau anak ini mungkin gak akan mati, tapi ada cara Tuhan yang dia belum tahu seperti apa. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara. Pijakan kita orang percaya, ada perkataan Tuhan, ada janji Tuhan dalam hidup kita. Gak kosong, gak beriman liar tanpa ada dasar. Daud berkata bahwa yang tadi 2 Samuel 15 tadi, bahwa dia akan, kalau Tuhan izinkan dia akan kembali lagi. Dia bukannya lagi beriman liar, tapi dia percaya. Loh, selama ini kan dia diurapi. Waktu dia masih seorang remaja diurapi akan menjadi raja buat bangsa Israel. Bahkan ada satu kalimat di dalam salah satu perkataan yang Daud katakan bahwa Tuhan siapakah aku ini sehingga engkau bawa aku sedemikian jauh ini. Dan di situ dilanjutkan dengan perkataan Daud bahwa engkau akan masih bawa aku kepada serentetan peristiwa-peristiwa besar selanjutnya. Artinya hidup Daud dia percaya nggak akan mati konyol dibunuh oleh anaknya. Ada janji-janji Tuhan selanjutnya yang belum Tuhan genapi, yang Daud percaya. Kalau Tuhan genapi kemarin, Tuhan genapi di hari itu dan Tuhan akan genapi di hari-hari ke depan. Ada dasar pijakannya, katakan amin. Apa yang membuat Yusuf bisa berjalan selama 13 tahun dengan tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan? Karena apa? Tuhan berjanji bahwa suatu hari dia akan angkat Yusuf menjadi pribadi di mana seluruh orang sujud menyembah. Dan hari itu kan belum ada yang sujud menyembah. Yusuf berpikir masih ada hari-hari ke depan yang itu belum digenapi perkataan Tuhan, visi yang Tuhan berikan kepada dia. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara yang membuat seseorang tetap teguh berjalan apapun kondisinya. Karena yang menjadi masalah akhirnya bukan kondisi perjalanan yang terjal dan mendaki, tapi dengan siapa dia berjalan. Janji perkataan siapa yang dia pegang Bapak Ibu Saudara. Nah saya katakan ini bukan artinya hidup saya nggak ada problema, nggak ada masalah. Tetapi banyak sekali ditolong Bapak Ibu Saudara. Ketika berpegang, waktu menghadapi masalah berpegang kepada perkataan Tuhan. Dulu pada waktu awal-awal rumah doa. Saya nggak tahu hari-hari ke depan akan seperti apa. Yang tahu hanya berdoa tiap hari bersama rekan-rekan. Segelintir rekan-rekan yang tetap mempercayai bahwa ada sesuatu yang Tuhan nyatakan. Meskipun belum tahu seperti apa. Tapi apa yang membuat terus berjalan maju. Kenapa? Ada perkataan Tuhan. Ada visi yang Tuhan berikan. Bahwa suatu hari saya akan seperti berdiri di tempat ini. Di depan orang banyak. Dan saya melihat, wow. Tuhan akan jadikan saya gembala gitu. Belum tahu. Dan hari ini, Tuhan belum menyatakan hari-hari ke depan. Oh ya jangan ngomong sekarang ya. Itu yang membuat apapun tantangan yang dihadapi. Oh Tuhan, terima kasih. Ada banyak rencana Tuhan. Ya, di hari-hari ke depan. Amin, katakan amin. Kita beri tepuk tangan setiap kita. Ya, Tuhan punya rencana luar biasa sesungguhnya buat setiap kita. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara. Oh, jadi diakhiri aja ya. Jadi itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara. Mari kita miliki cara pandang yang benar bahwa ketika Tuhan menyampaikan bahwa ada perjalanan yang mendaki dan terjal. Percayalah akan ada kemenangan di atas sana. Katakan amin.
Asal terus berjalan. Tapi jangan berjalan sendiri. Berjalan bersama Tuhan. Kalau berjalan sama Tuhan, seperti kita lagi menggunakan, apa tadi saya katakan, kendaraan apa? Four-wheel drive itu. Yang akan membuat kita naik ke atas. Dan kita melihat, wow, ada julukan apa yang akan aku berikan buat Tuhan Yesusku yang dahsyat. Katakan amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih itu pesan-Mu Tuhan. Biarlah ini bukan menjadi pesan yang menakutkan. Tapi pesan yang Tuhan nyatakan bahwa jangan takut. Apapun yang dihadapi. Terus melekat bersama Tuhan. Dia Bapa yang selalu menuntun setiap langkah kaki kita. Mari saat ini kita minta kemampuan dari Tuhan. Supaya kita bisa berespon benar. Seringkali apa yang membuat lama perjalanan. Ketika kita memilih untuk jadi takut dan tidak mau melangkah. Dan kita tidak akan pernah bisa mencapai puncak kemenangan itu. Tapi hari ini kita minta kekuatan sama Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Tuntun aku. Dan aku butuh perkataan-Mu. Apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup kami, setiap masing-masing kami di hari-hari ke depan. Sehingga kami menjadi yakin ada perkara-perkara dahsyat di depan sana. Di mana masalah yang kami hadapi ini sebetulnya semata-mata menjadi batu loncatan. Biarlah kami berespon benar di fase ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri kekuatan, beri kemampuan. Terima kasih untuk perkataan-Mu. Firman yang disampaikan tidak kembali kepadamu sia-sia. Melainkan melaksanakan apa yang Kau kehendaki. Dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan. Segala pujian hanya bagi Yesus. Setiap kita sama-sama katakan, amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Tadi kita sudah berdamai sama Tuhan, mari kita berdamai dengan sesama. Samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, ada opa, oma mungkin, ya mungkin. Karena jarang lihat opa, oma terakhir ini. Oke, saya juga minta maaf kepada Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sepelayanan, para leader dengan istri. Saya juga minta maaf dengan anak, ada kakak, ada adik di rumah sana. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara. Di tangan Bapak Ibu Saudara sudah ada roti dan anggur. Ya. Mari kita, firman Tuhan katakan, lakukan ini untuk ingat akan Dia. Mari kita renungkan sejenak, kita ambil waktu sejenak. Kita harus yakin bahwa kita dipilih. Karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita dipilih. Karena Tuhan mau mempercayakan kita perkara-perkara yang luar biasa. Di hari-hari ini maupun hari-hari ke depan. Ada kepentingan kerajaan surga yang Tuhan mau mempercayakan kita. Oleh sebab itu mari tangkap. Ada sebuah kepercayaan, ada sebuah tanggung jawab yang indah. Oleh sebab itu, mari kita mengucap syukur Tuhan kalau kami ada hari ini sebagai kami ada Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami dipulihkan, dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah. Untuk kami lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa bersama Engkau Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk pesan demi pesan yang Tuhan berikan buat kami. Untuk menuntun setiap langkah kami semakin kokoh di dalam Engkau. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau berikan untuk menolong, menghibur, membantu kami dalam segala kelemahan. Roh Kudus yang mengingatkan kami akan segala perkataan-Mu, akan setiap janji-janji-Mu Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat ini roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat ini cawan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Jemaat yang dikasih Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur dan persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, mari naikkan syukur kita dengan perkataan mulut yang diucapkan. Terima kasih Tuhan. Pesan ini boleh menguatkan kami. Betapa semua ada di dalam pengawasan-Mu. Di semua ada dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kami untuk menghadapi sesuatu perkara, Engkau selalu memperhatikan kami. Engkau selalu menuntun kami. Engkau selalu memampukan kami. Bahkan perkataan-Mu boleh menguatkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kira marambo. Haleluya, haleluya. Shekabata kaya raba shekere raba 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 raba. Irakata kaya raba 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 raba. Mari kita bersekutu dengan Tuhan. Satu hal yang kita dengar tadi, Tuhan gak bisa digantikan oleh apapun. Hubungan dengan Tuhan gak bisa ditukar oleh apapun. Kali inilah saat dimana kita bisa bersama-sama pagi ini. Kita jalin keterhubungan sama Tuhan. Jalin keakraban sama Tuhan. Oh, rabah kata kaya dapat sekere dapat kata kaya dapat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh, rakabata kaya dapat sekere sekere dapat dapat. Mereka kaya dapat sekere dapat. Iya dapat. Apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan mau kasih kekuatan, Tuhan mau memberikan, mencurahkan rohnya, mengurapi setiap kita. Mari terima pengurapan yang baru, terima pengurapan yang baru. Oraka bahasa kemera bataka ya rama ya rama rama. Iraka bahasa kebataka, iraka bahasa korobon sekir, iraka bataka ya rama sekara bataka korobon sakara, iraka ma, irama se. Haleluya, haleluya. Oraka ma sekara bataka korobon. Mari setiap kita masing-masing jalin keterhubungan dengan Tuhan, jalin keintiman dengan Tuhan. Mari kita Tuhan penuhi kita dengan rohnya. Terima seke mata kaya rause. Irakabaya bala 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 bala. Sekana bala 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 sekana takaya rause ke papa takaya rabaso korobose. Irakata kaya rabaya bala 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 bala. Mari setiap kita mengucapkan, mungkin perkataan kita terbatas. Kita mengucapkan hal-hal yang terlalu kita nggak tahu mau menyampaikan apa. Mari kita berbahasa roh. Mereka mahasiswa batakaya rabasekelema. Kita mengucapkan segala keberadaan kita kepada Tuhan. Mereka batakaya rabasekelema batakaya rabasekelema. Oh raba batakaya rabasekelema rabasakara rabas. Terima lebih lagi. Haleluya. Oh mereka mahasiswa bara. Batakaya. Sekara batakaya ramasokoro. Haleluya, haleluya, haleluya. Syabatakaya ramasok. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
syukur hanya bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami jadi satu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan alirkan buat kami. Mungkin kami datang dalam keadaan yang lemah, tapi Tuhan kasih kekuatan yang baru. Mungkin ada yang datang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus terima pemulihan daripada Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh membangun iman kami bahwa kami gak pernah sendiri. Ada Yesus bersama-sama dengan kami dan bawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Juta remote yang dikasih Tuhan Yesus. Kita akan 12 tahun kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Terus berkati.